bid'ah. Pertanyaannya, mana orang maulid Nabi itu? Bagaimana itu? Okay? Ternyata Imam Suyuti menjelaskan, orang maulid Nabi itu mana? Satu, ijtima'un nas, berkumpul manusia. 5, mungkin di masjid, mungkin di musala, mungkin di kantor-kantor, mungkin di sekolah-sekolah, sudah kumpul balai. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, maka dibacakan Al-Qur'an. Sudah berkumpul dibacakan Al-Qur'an. Sudah tahu nih? Wa riwayatul akhbari walidatin min mablaghi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berkumpul di masjid, di musala, dibacakan Al-Qur'an, kemudian dibacakan sejarah Nabi, ceramah tentang sejarah Nabi. Betul nih? Yang keempat, wa yumaddu lahum simatan yaqulunahu, kemudian dihidangkan makanan untuk mereka, yaqulunahu, dimakan bersama-sama. Maka kalau orang maulid Nabi dulu pertama berkumpul di masjid, di surau, di sekolah, sudah tuh baca Quran, sudah tuh baca sejarah Nabi, kemudian pakai makan. Itu mungkin bulan lahir dulu sudah maulid Nabi, maulid nasi sudah dulu. Semua dulu ketika kamu ketika SD dulu bawa mana? Kerja guru hari Senayan kita maulid Nabi, bawa nasi sama ke surang yo bu, tapi jangan lupa latihan untuk ibu. Jadi makan sama-sama. Nah kini nan maulid itu lainlah. Padahal itulah maulid Nabi. Maka orang berkumpul dibaca sejarah Nabi, nan ketik, nan bujang, nan gadis sampai nan taib, mandang sejarah Nabi, baca Nabi lahir, sebelum lahir, dengan lahir sampai meninggal, baca ritual, sehingga itulah isinya maulid Nabi. Makini itu sudah mulai hilang. Sebagai masjid, musala tak lagi mengadakan maulid Nabi. Kenapa? Tak makan kalimat baracun jago maulid Nabi bid'ah. Inilah yang menghancurkan, menjauhkan Islam dari agamanya. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Muhammad yang kita peringati kelahirannya, tiap tahun kita peringati apa? Ternyata kalau kita mau jujur, beliau ini adalah Nabi luar biasa. Luar biasa. Hanya dalam jangka waktu 23 tahun, 3 balik tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, hanya 23 tahun maka Madinah bisa diislamkan. Apa rahasianya? Inilah yang akan kita ambil pelajaran untuk kita. Satu, ternyata rahasia keberhasilan Rasulullah berdakwah yang pertama adalah beliau pribadi yang sangat mempunyai pribadi yang akhlaknya luar biasa, punya akhlak luar biasa. Apa akhlak Nabi? Kalau dibaca akhlak Nabi kata Aisyah, khuluquhul Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Tapi kalau kita ambil contoh yang kecil-kecil lah. Pertama, apa akhlak Nabi? Yang pertama, akhlak Nabi itu satunya kata dengan perbuatan. Lidahnya adalah hatinya, perkataannya adalah perbuatannya. Itulah akhlak pertama Rasulullah. Maka Nabi Muhammad kalau itu mengecek pertama, beliau pelaksana pertamanya. Itulah Rasulullah. Makanya di Arab orang seakan orang Nabi kenapa? Kecek nojo karaju sama. Beda jawab kini. Kecek lain karaju lain no. Babeda kecil keparangai. Nabi enggak sama antara katanya dengan perbuatannya sejalan, sehingga dia dihormati, disegani oleh orang. Kenapa? Karena satu kata dengan perbuatannya. Awak maaf, banyak sama beda muncul perkara itu. Contoh, aduh Ustaz, pergi mengaji di Musaji, di bawah dua anak mengaji sudah mulai ceramah, berceramah lu Ustaz kok, anak menyimak di bawah. Aku Ustaz, apa-apa ibu-ibu, kalau waktu sedekah, kalau ingin kadang palu ke Allah, lan tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Alun dikecilkan itu kalian dari kejar Allah. Kalau alun magiahkan anan paling disayangi. Jadi kecil ustaz tu kalau sedekah supaya gadang pahalono anan paling sayangi itu agihan. Tarama dia anak no apa mengaji manggu aku anak. Jadi kalau sedekah anak paling disayang itu agihan. Selesai ustaz tu ceramah pulang ke rumah. Besok pagi apa nu pengaji anak nu dapat tinggal di rumah. Jam 10 datang orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiro nu datang orang minta sedekah. Orang maki apa? Ketupi. Pakai sana penyandang buti aja kan orang maki sedekah. Mana cara orang datang sedekah? Atakana dia nak ko kece apa di malam. Awak kalau sedekah anak paling disayangi itu agihan. Itu nampak lu gadang. Takana dia anak apa dan ko sayang bana kayak jantan siku. Kayak jantan yang mampu bangga. Santai Pak. Jadi dicoba tu. Bayi kadang dibuka itu kandang. Di kedua di cakau ayam di kabin kaki. Sudah kabin kaki baik kalau Pak. Apa dari rumah ama tu balai ada doa piti Pak terima lah yang berdepan urang minta sedekah dia ayam jantan gagah apa kuku mana no nah ayam tu kuku ada no kuku betul ayam gagah ada be ne mau kasih nak sama-sama Pak udah barang-barang Pak barang nampai tiga amin barang Pak tu ayam gagah dalam satu bulan apa ni pas bilang apa ni jadi kadang itu kandang terbuka. Basoran apa no? Siang kan dengan kau. Awak Pak, mayam tu. Mayam lapik dalam pe rumah. Batu cakon apa apa mengaji tu. Ada orang datang minta sedekah. Tu di mana sedekah kakana ke dia apa malam. Aku dia apa malam. Kecapa kalau sedekah pada ini kadang palunu anak boleh sayang itu agihan. Kau jangan berkata, yo tu lah. Dia terkena itu terkena ada mo. Apakah sayang bana kain jantan musikur? Aku agihan ada tu orang. Japan jadi ayam mana lagi yang kurang? Yo Pak, batu nagihan. Juga siapa malam itu iyo. Kaji itu batu Al-Quran itu batu. Tapi ini tentu dia. Aduh Pak, kaji itu dah untuk awak, dah untuk orang. Gaji dah untuk awak, dah untuk ini betulnya ini. Makanya kata Allah, kabura maqtan indallah an taqulu nama la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kepada orang yang berkata tapi tak sama kata-katanya dengan membenci Tuhan. Maka Rasulullah itu satu kata dengan perbuatannya. Maka kata Imam Ruslan dalam kitab Subat mengatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mal mu'azzabun qabla watan. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya nanti di akhirat akan lebih dulu dibakar. Sebelum penyembah berhala dibakar, ustaz pun dibakar. Kenapa? Karena katanya tidak sama dengan makanya gampang mengecek. Kalau tidak sama kecek itu berjuang dibakar lagi dulu. Sebelum penyembah berhala dibakar, ustaz pun dibakar. Kenapa? Mengecek mana pandai, tapi kecek tidak sama berparah. Maka Rasulullah kenapa beliau mulia di dalam orang dakwahnya? Kenapa? Karena beliau satu katanya dengan perbuatannya. Lidahnya adalah hatinya, perkataannya adalah perbuatannya. Maka kata-katanya beliau bawa, ajarannya diikuti. Kenapa? Karena beliau satu kata dengan perbuatannya. Kini di tengah masyarakat itu naidam batu dan barabu apa dia nak boleh. Batu dan barabu orang baik dia nak boleh. Kenapa? Karena orang tuanya tidak sama kata-katanya dengan perbuatan. Mangeceku, apa saya sampaikan? Jadi apa? Jadi ama, jadi mama, jadi budak tua, jadi pemimpin harus selalu orang mandian kudo. Bawa mandian kudo. Orang kalau mandian
Orang memandian dulu masuk KB baru kudu menurut. Mulai turang mandi kudu. Namun kudu itu mau anu soalan masih pak lu sudah tuh. Dua toh masuk awak dulu beko kudu menurut suram. Mode turang mandi kudu. Artinya apa? Ingin maja anak subayang awak subayang.